Property Law Pas FM bersama Erwin Kalau dari Erwin Kalau & Co. Property Lawyers. Mitra bisnis Pas FM, jumpa lagi dengan kami Erwin Kalau dari Erwin Kalau & Co. Property Lawyer dalam acara kesayangan kita Property Law. Kali ini kita akan membahas masalah tips menggunakan jasa broker properti, ya. Di sini ada dari mitra bisnis juga email ke kami mengatakan bagaimana ini banyak dia ingin menjual rumah, namun banyak sekali yang menawarkan untuk menjadi broker, ya. Pertama kami ingin katakan bahwa broker properti itu ada aturannya, ada organisasinya namanya AREBI, Asosiasi Broker Properti Indonesia. Kebetulan di AREBI saya juga biasa diminta sebagai pengajar pada saat mereka training sertifikasi. Jadi broker-broker itu ada sertifikatnya. Istilahnya broker profesional, ada broker tradisional. Nah, yang tradisional ini yang tidak ada sertifikatnya dan pertanggungjawabannya juga kadang-kadang kita agak sulit untuk menuntutnya. Nah, kalau di AREBI itu memang ada dan bahkan sertifikasi itu juga mendapatkan pengakuan dari Departemen Perdagangan. Nah, di dalam broker AREBI atau yang profesional itu kami juga biasa mengajar aspek hukumnya dan memang juga di dalam pelaksanaannya mereka juga dikontrol oleh AREBI. Sehingga kalau ada komplain terhadap mereka, itu izin dia atau sertifikasi dia bisa dicabut atau dikenakan sanksi yang bertingkat lah, teguran atau apa. Jadi sebaiknya kita memakai broker yang profesional sehingga kalau ada apa-apa kita masih bisa menuntut di mana tempatnya. Itu pertama, yang profesional yang bersertifikat. Yang kedua adalah bagaimana tips itu broker juga ada dua. Ada satu yang dia open listing, berarti semua orang bisa memasarkan siapa yang cepat, siapa yang ini. Bisa juga yang namanya dia sole agent atau dia sendiri aja. Ini plus minusnya ada. Kalau yang rame-rame itu ya pikiran kita kan ini bisa lebih cepat. Kalau banyak yang pasarin nanti di depan rumah kita tuh bisa 3 sampai 3 spanduk di situ, ada dari merek A, merek B, merek C. Kalau itu yang terjadi memang banyak orang yang pasarin. Tetapi kalau orang yang datang image-nya kan agak kurang baik. Kenapa? Wah, ini susah laku nih rumah nih kalau dipasang-pasangin sampai ada 5 spanduk di situ dari berbagai merek broker. Kesannya kan barang itu susah laku gitu loh. Nah, itu kelemahannya. Kelebihannya ya banyak orang yang kerja gitu aja. Tetapi begitu orang lihat banyak begini, wah ini kenapa susah laku? Orang kan kalau beli ya, itu kan biasa melihat ini nggak laku kenapa? Kenapa harus saya? Kenapa kalau barang ini bagus, kenapa nggak laku dari dulu kan begitu? Nah, ini trik-trik itu seperti itu patut dipertimbangkan. Bisa juga kita pakai broker satu, tapi tidak usah dipasang atau dipasang tetapi nggak usah terlalu rame sehingga kesannya itu bisa lebih eksklusif lah begitu ya. Yang berikut juga hati-hati dengan kalau misalnya di situ ada nomor telepon hubungi ini, biasanya Ibu langsung ke Ibu, itu biasanya disetting harga itu. Ibu mau harga 100. Nanti si broker suruh teman-temannya teleponin, saya si A tawar deh 75, ada tawar 60. Sehingga secara psikologis Ibu bilang, kayaknya harganya kemahalan kali 100. Ya ini trik-trik yang broker-broker nakal ya untuk setting harga. Dia suruh temannya 5 orang, 7 orang teleponin Ibu semua itu ya dengan harga yang di bawah itu. Akhirnya Ibu bilang, karena broker prinsipnya menekan harga di penjual, nah dia menaikkan harga di pembeli. Kan mereka dapat komisi dari makin bagus kan dia dapat itu. Tetapi maksudnya dia menekan harga supaya cepat laku lah, daripada kalau ketinggian kan susah lakunya, ya kan? Nah, itu juga harus kita perhatikan. Saran saya pakai aja satu broker dan tidak usah menghubungi Ibu, dari broker aja ke Ibu. Jadi kalau mau telepon sama dia aja daripada kita dipusingin. Biasa gini, di depan rumah kita pasang dijual TP tanpa perantara, hubungi ini. Nah, kalau yang kayak begitu tuh nanti banyak yang akan telepon yang istilahnya CNN cuma nanya-nanya ya. Yang telepon broker semua bukan pembeli malah ya. Lebih efektif kita cari broker yang profesional, silent operation, dia jalan ini itu dan rumah kita tidak dipasangi apa-apa, itu lebih eksklusif dan orang kalau datang itu lebih eksklusif, bukan barang murahan gitu. Nah, ini yang biasa kita sarankan. Yang terakhir adalah tentunya dengan memakai broker tadi yang saya katakan yang profesional, kita juga lihat mereknya. Kan ada banyak lah merek-merek broker itu, saya tidak sebutkan satu-satu, dan cek personalnya. Ditris dulu track recordnya. Misalnya si A bekerja di broker A. Cari tahu dulu broker A bagaimana track recordnya, ya toh. Wah, itu Ana sudah kerja di sini 3 tahun tapi ya belum pernah jual biar satu. Ya kan enggak mungkin juga kita kasih dia kan. Jadi cek juga. Jadi satu tadi pertama pakai broker yang profesional yang bersertifikat. Kalau perlu
tanya mana sertifikat ARIBI-nya atau dari Departemen Perdagangan. Ya tidak apa-apa kok kita nanya, nggak usah sungkan, itu profesional. Secara profesional si broker harus kasih lihat. Yang kedua tadi ya caranya, kalau saya mau open listing atau pakai yang sole agent itu lebih bagus sole agent, karena kalau open listing itu rame ibu pusing nanti ya. Yang ketiga tadi cek personal brokernya, track recordnya di mana. Nggak apa-apa kita cari tahu, kan itu suka sama suka dan itu, dan banyak yang begitu, dan itu biasa saja. Baik, terima kasih, semoga pendapat saya ini ada manfaatnya dan berguna bagi kita semua. Sampai jumpa. Nantikan Property Law Pas FM berikutnya. Bila Anda memiliki pertanyaan Property Law, email ke redaksi@pasfm.com. redaksi@pasfm.com.